wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Agustiani. Saya dari mahasiswi program PGSD dengan NIM 856355854. Nah, jadi saya di sini membuat tugas ketiga pada mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Syarifuddin SPDI MPD. Nah, jadi saya di sini akan membahas tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dalam mengaitkannya pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi tugasnya ada 4 pertanyaan dan saya sudah menulis jawaban dari saya di buku saya dan saya akan jelaskan. Nah, pertanyaan nomor 1, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Nah, jawabannya, jadi ketika ngomongin pilar dalam pendidikan, kita bicara tentang pondasi atau tiang penyangga yang bikin sistem pendidikan itu kuat dan stabil. Pilar-pilar ini mencakup berbagai elemen penting, seperti kurikulum yang baik, metode pengajaran yang efektif, sumber daya manusia yang berkualitas atau seperti guru, dan infrastruktur yang memadai. Tanpa pilar-pilar ini, pendidikan bisa jadi goyah dan tidak bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya nih, bayangkan kalau kita punya kurikulum yang bagus, tetapi guru-gurunya tidak terlatih dengan baik. Pasti pembelajaran jadi tidak efektif. Nah, pertanyaan nomor 2, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau Ing Ngarso Suntolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Nah, jawabannya, Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional mengemukakan 3 prinsip dasar pendidikan yang sangat inspiratif. Nah, yang ke-1, Ing Ngarso Suntolodo. Ini artinya seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi siswa. Jadi, guru harus bisa menunjukkan perilaku dan sikap yang positif sehingga siswa bisa meniru dan belajar dari mereka. Nah, yang kedua, Ing Madya Mangunkarso. Di sini, pendidik dituntut untuk menciptakan suasana yang mendukung agar siswa bisa berkembang. Artinya, guru harus aktif dalam membangun lingkungan belajar yang kondusif dan menarik. Nah, yang ketiga, Tut Wuri Handayani. Ini berarti pendidik harus memberikan dukungan dan dorongan dari belakang, sehingga siswa bisa mengeksplorasi potensi mereka sendiri. Guru tidak hanya mengarahkan, tetapi juga membiarkan siswa menemukan jalan mereka sendiri. Pertanyaan nomor 3, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Nah, jawabannya, untuk relevansinya, prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan banget di era digital ini. Misalnya, dalam pembelajaran daring, guru yang menerapkan Ing Ngarso Suntolodo bisa menunjukkan cara menggunakan teknologi dengan bijak, sehingga siswa terinspirasi untuk mengikuti jejak tersebut. Nah, untuk tantangannya nih, 1, pembelajaran daring. Dalam dunia online, interaksi langsung antara guru dan siswa berkurang. Guru perlu kreatif untuk membuat kelas virtual tetap menarik dan mendukung partisipasi aktif siswa, agar prinsip Ing Madya Mangunkarso bisa tercapai. Nah, yang kedua, literasi digital. Siswa butuh kemampuan untuk memilah informasi yang benar di internet ini. Jadi, tantangan bagi guru untuk mengajarkan literasi digital yang penting supaya siswa tidak terjebak dalam informasi yang salah. Nah, yang ketiga, karakter peserta didik. Di era digital, siswa terpapar banyak pengaruh negatif seperti cyberbullying. Guru harus berperan dalam membentuk karakter dan etika digital siswa sesuai dengan prinsip Tut Wuri Handayani. Nah, yang keempat, peran guru. Guru harus terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi dan metode pembelajaran baru. Mereka juga perlu menjadi monitor yang baik untuk siswa, bukan hanya sebagai pengajar. Nah, pertanyaan terakhir, soal keempat. Pertanyaannya, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Nah, jawabannya,
Pilar-pilar pendidikan yang kuat seperti kurikulum yang relevan dan guru yang berkualitas sangat penting untuk menjawab tantangan pendidikan nasional saat ini. Di tengah pergeseran ke pembelajaran digital, prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara bisa jadi panduan yang efektif. Dengan menerapkan prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo, guru bisa menjadi panutan dalam pemanfaatan teknologi yang baik. Ing Madya Mangunkarso bisa membantu menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif, sementara Tut Uri Handayani mendorong siswa untuk aktif dan mandiri. Dengan mengintegrasikan pilar-pilar ini dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kita bisa membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan lebih siap menghadapi tantangan zaman. Ini semua bisa membawa kita menuju pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.